Halo teman-teman, selamat datang di Viral dan Tersembunyi, di mana di sini kita akan membahas hal yang viral maupun yang tersembunyi di balik layar. Pada tahun 2000, Donald Church pergi ke dokter dan mendapat diagnosis yang sangat mengerikan. Semua ini berawal dari rasa yang sangat sakit. Dan dalam kesakitan itu, akhirnya dilakukanlah serangkaian tes. Dan setelah melalui tes-tes tersebut, akhirnya, dokter menemukan bahwa dia memiliki tumor yang ganas dan besar di dalam perutnya. Meskipun mendapat diagnosis yang sangat mengerikan, keberuntungan Abang Donald masih ada. Karena, meskipun tumor itu bersifat kanker, tumor itu masih pada tahap di mana dia dapat dioperasi. Sehingga, meskipun diagnosisnya sangat menyeramkan, dengan melakukan operasi pengangkatan tumor itu, kemungkinan sakitnya akan hilang. Dan Abang Donald akan membaik dengan pengobatan selanjutnya. Abang Donald kita pun akhirnya dijadwalkan untuk menjalani operasi pengangkatan tumor. Operasi ini dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2000. Abang Donald tiba di University of Washington Medical Center. Di rumah sakit ini, dia ditempatkan di bawah anestesi, dan kemudian dokter pun mulai bekerja untuk memotong tumor besar itu. Operasi pun dimulai. Dan karena besarnya tumor itu, serta lokasinya yang sangat menyulitkan dokter bedah, maka mereka harus mengangkat usus buntu dan sebagian usus besarnya bersama dengan tumornya. Syukur alhamdulillah, operasi itu akhirnya berhasil. Beberapa jam setelah operasi selesai, Abang Donald pun terbangun. Akan tetapi, dia merasakan sakit yang luar biasa. Pada awalnya nih, dia berpikir bahwa hal ini adalah hal yang normal, karena ini kan operasi yang sangat besar. Sehingga wajar dia masih merasakan kesakitan. Lagi pula, Abang Donald masih harus menghabiskan 1 minggu ke depan di rumah sakit untuk dipantau hingga pulih. Sehingga, Abang Donald pun berpikir bahwa dia masih punya banyak waktu untuk beristirahat dan meredakan rasa sakitnya. Dia tidak banyak bergerak, tetapi bahkan sampai pada akhir minggu, rasa sakitnya masih tidak reda sama sekali. Abang Donald merasakan sakit yang sangat menyiksa. Bahkan, hanya untuk berjalan ataupun membungkuk, ataupun pergi ke kamar mandi, dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Sebelum dia keluar dari rumah sakit, ahli bedah meyakinkannya sekali lagi bahwa ini adalah operasi yang besar, sehingga rasa sakit yang signifikan itu pasti akan hilang selama seminggu atau bahkan lebih. Sehingga akhirnya Abang Donald pun keluar dari rumah sakit dan pulang setelah 1 minggu beristirahat di rumah sakit. Tapi saudara-saudara, hal aneh pun terjadi. Rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Setiap Abang Donald bergerak, dia merasakan sakit yang hampir tidak tertahankan. Dia tidak bisa buang air besar selama berhari-hari. Selain itu, kadang-kadang dia merasakan ada yang menggembung aneh di perutnya, seperti bengkak yang semakin parah, dan rasa sakitnya yang seperti berpindah-pindah. Kadang dia merasakan sakitnya di perut, dan kadang-kadang lebih dekat ke arah dadanya. Rasa sakitnya benar-benar sangat buruk. Di beberapa waktu, Abang Donald hanya bisa berbaring di lantai kamar mandi dan menangis. Akhirnya, dia pun mulai berpikir bahwa dia benar-benar sekarat. Tetapi nih, dia itu adalah orang yang kuat. Walaupun rasa sakitnya yang sangat parah di beberapa minggu setelah operasi, itu tidak menahan dia untuk kembali bekerja. Dia ini bekerja di gudang perawatan. Tetapi ketika dia kembali bekerja, dia benar-benar tidak bisa bekerja, terutama untuk melakukan sesuatu hal yang berat. Nah, saudara-saudara, di dunia kedokteran, pada setiap operasi, pasti ada pemeriksaan di hari ke-30 setelah operasi. Begitupun dengan Abang Donald kita. Pada pemeriksaan pasca operasi ini, dia memberitahu ahli bedah tentang seberapa banyak sakitnya yang dia alami. Sayangnya, untuk beberapa alasan, mereka itu tidak cukup memahami rasa sakitnya. Akhirnya dokter pun meyakinkan dia sekali lagi bahwa ini benar-benar hal yang sangat normal karena memang operasinya yang sangat besar. Tapi sayangnya saudara-saudara, ini bukanlah operasi yang normal. Kenapa? Karena ternyata ahli bedah telah membuat kesalahan yang sangat-sangat besar. Beberapa minggu pun berlalu, dan Abang Donald masih merasakan rasa sakit yang luar biasa hampir setiap saat. Akhirnya, 3 minggu berikutnya, artinya setelah menahan rasa sakit selama 1 bulan 3 minggu,
istrinya dan ibunya meyakinkan bahwa dia perlu mendapatkan pendapat yang kedua. Sehingga dia pun menelpon dokter keluarganya dan menjadwalkan waktu konsultasi. Dokter ini ternyata merasakan keanehan di sekitar area operasi dan memperhatikan adanya benjolan yang sangat mengkhawatirkan. Dokter kemudian mengirimkannya untuk melakukan ronsen, dan terungkaplah saudara-saudara bahwa Abang Donald memiliki retraktor atau logam sepanjang 33 cm di dalam perutnya karena tertinggal selama operasi. Rasa sakit yang dia rasakan ternyata adalah logam yang bergeser ke belakang dan kadang-kadang bergerak di perutnya, yang menyebabkan sakitnya sakit di perut, dan terkadang berpindah ke dadanya yang membuat tonjolan yang sangat besar. Jadi nih, ternyata yang Abang Donald rasakan adalah alat yang benar-benar mendorong kulitnya dari dalam. Pertanyaannya nih saudara-saudara, bagaimana alat bedah yang besar itu bisa masuk dan tidak terdeteksi sejak awal? Dan kenapa tidak ada prosedur untuk memeriksa sesuatu yang seperti itu? Ternyata saudara-saudara, di dunia medis sudah ada prosedur untuk menghitung dan memeriksa semua alat bedah yang lebih kecil untuk mencegah hal ini terjadi. Sayangnya pada waktu itu, pada zamannya Abang Donald tahun 2000, tidak ada prosedur untuk alat bedah yang lebih besar. Hal ini karena tidak ada yang pernah berpikir bahwa sesuatu yang panjangnya lebih dari 30 cm bisa hilang selama operasi. Ternyata saudara-saudara, saat ahli bedah melakukan operasi, retraktor yang ditempatkan sedemikian rupa hingga pada saat titik tertentu, alat itu masuk ke dalam perut Abang Donald dan tidak terlihat oleh para ahli bedah. Retraktor adalah alat penyangga yang digunakan oleh dokter-dokter, dan setelah mereka melepas semua yang mereka butuhkan untuk operasi, perut Abang Donald pun dijahit kembali dengan retraktor sepanjang 30 cm itu masih ada di dalam tubuhnya. Tentu saja, setelah penemuan ini, Abang Donald sangat terkejut. Dia tidak marah, tetapi dia bersyukur karena telah menemukan akar masalah dari rasa sakitnya. Beberapa hari setelah dia di ronsen, dia pun kembali ke rumah sakit, dan akhirnya retraktor sepanjang 30 cm ini dikeluarkan dari tubuhnya. Rumah sakit dan tim operasi bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang terjadi pada proses pembedahan tersebut. Abang Donald pun diberikan kompensasi seberat $97.000 sebagai ganti rugi atas penderitaannya. Setelah kesalahan tersebut, peraturan baru di dunia kedokteran pun mulai diberlakukan, di mana dokter harus menghitung semua alat, termasuk yang lebih besar, untuk memastikan hal seperti itu tidak pernah terjadi lagi. Meskipun ini adalah pengalaman yang mengerikan bagi Abang Donald, kebijakan ini perlahan-lahan diadopsi secara nasional untuk mengurangi kemungkinan hal itu terjadi pada orang lain. Halo, saya Rio. Terima kasih banyak telah mendengarkan hingga saat ini. Keteledoran kita sebagai manusia dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi lingkungan maupun diri sendiri ataupun orang di sekitar kita. Sehingga kita sebagai manusia diharuskan lebih baik dalam menangani setiap masalah yang ada. Kesalahan baik dari orang lain ataupun dari diri kita sendiri dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Sehingga baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis dapat bertambah, berkurang, ataupun berubah. Semoga kalian menikmati cerita ini. Saya berharap kita bertemu di cerita-cerita selanjutnya bersama Viral dan Tersembunyi, di mana di sini kita membahas hal yang viral maupun yang tersembunyi di balik layar.